Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian kitab Nadratun Na'im. Bismillahirrahmanirrahim. Masih menyampaikan tentang kamalatuhu wa khasaisuhu, kesempurnaan dan kekhususan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sufufun kasufufil malaikah. Soft-softnya seperti softnya malaikat. Maksudnya barisan-barisan. Barisan-barisan kita dianggap seperti barisan malaikat. Khassallah azza wa jal hadhil ummata ikraman laha ala sayri umam bi an ja'ala sufufaha fis salati kasufufil malaikah. Allah mengkhususkan umat ini, mengistimewakan umat ini sebagai bentuk ikram, pemuliaan kepada Nabi, ya, pemuliaan terhadap umat di atas umat yang lain dengan menganggap soft barisan kita dalam sholat itu seperti softnya malaikat. Wa mimma yu'aidu hadhil khasasiyah minas sunnati mutahharah majan Hudzaifah. Dalilnya adalah dari sunnah, ya, hadis riwayat Hudzaifah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Fuddilna 'alan nas bi thalathin." Kita dilebihkan di atas manusia lain dengan tiga hal. Ju'ilat sufufuna kasufufil malaikah. Soft kita, ya, barisan kita dianggap seperti barisan malaikat. Wa ju'ilat lanal ardu kulluha masjidan. Itu yang pertama. Yang kedua, bumi semuanya, ya, dimanapun berada dianggap masjid. Jadi bumi dianggap masjid itu dimanapun kita berada. Kalau sudah datang waktu sholat, kita tidak perlu cari-cari masjid kalau nggak ada. Ya, kalau umat lain itu harus di tempat ibadah, di kuil, di wihara, di gereja, di sinagog. Kita tidak perlu. Ya, kalau ada sih memang sebaiknya di Baitullah. Tapi kalau tidak ada, kita sholat sah dilakukan di mana saja. Wa ju'ilat turbatuha lana tahuran, dan dijadikan tanahnya, tanah dari bumi ini sebagai tahur, media pembersihan, media mensucikan. Idza lam najidil ma', jika kita tidak menemukan air. Wa dzakara khasratan ukhra, kemudian Nabi juga menyebut yang lain. Jadi soft salat kita itu dijadikan oleh Allah, dianggap seperti softnya malaikat. Walaupun kita belum sempurna, ya, karena belum rapat. Jadi belum rapat, terutama menyiasati anak-anak. Bagaimana kalau di tengah-tengah upacara mereka meninggalkan soft. Anak-anak kan suka begitu.
tadinya mendatang, yang kedua di tengah-tengah upacara, acara belum selesai, sedang berlangsung, dia meninggalkan saf. Maka kita harus merapat. Ya, atau bercanda. Nah, itu ya. Jadi dia bercanda. Nah, itu kita harus stop. Dalam bentuk gerakan. Gerakan apa? Jangan didiamkan saja, makin menjadi-jadi. Kemudian dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhuma, contoh kita boleh bergerak itu kan seperti seseorang hendak melangkahi sholat kita ya. Kalau sudah ada sutra, kalau nggak ada sutra nggak boleh dipaido. Kalau sudah ada sutra, sutra itu tidak selalu dalam bentuk kayu. Sajadah yang digelar pun itu sudah sutra. Kalau kita nggak ada ya topi yang kita pakai kita bisa letakkan di tempat sujud. Jadi nggak harus selalu kayu. Tapi kalau HP takutnya diambil ya. Orang sengaja nunggu kelemahan diambil. Nah itu bisa apa saja sebenarnya. Kalau orang nggak ada, tapi kalau ada ya itu memang idealnya. Nah dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, qala kharaja alaina Rasulullah. Suatu saat Rasulullah menjumpai kami. Kata Rasulullah, mali urakum rafi'i aidikum. Kalau dalam bahasa gaul kita, mali urakum. Kok aku melihat kalian mengangkat tangan. Ka'annaha adbarbu khayli syumus. Seperti buntut kuda. Kenapa kalian saat sholat itu meninggikan mengangkat tangan seperti buntut kuda, khayl, keledai. Uskunu fis salah, diamlah sedang sholat. Kalau sedang sholat, tsumma kharaja alaina fara'ana hilakan. Jadi apa yang dimaksud buntut kuda? Yaitu orang ketika meletakkan tangan di atas paha, ya sedang tasyahud. Nah dia mengakhiri salam itu dengan bolak-balik begitu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini sama sekali nggak ada dalil. Kita masih lihat di sini ada yang begitu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya pernah menyaksikan seorang kiai memimpin sholat jenazah. Sholat jenazah kan berdiri, tapi karena dasarnya dia suka begitu ya, jadi berdiri pun begitu. Jadi gimana kalau berdiri kan begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kayak dada begitu? Ini sama sekali saya belum pernah ada dalil. Saya nggak pernah ketemu ada dalil. Nah itu pernah dikritik di zaman Rasulullah. Apa dia justru melihat hal-hal yang berbeda ini dimunculkan, saya nggak tahu. Kemudian ala tasufuna kama tasuful malaika, ala tusafuna kama tusaful malaikatu inda rabbiha. Ya, lalu setelah Rasulullah mengatakan itu, makharaja alaina, kemudian beliau menjumpai kami lalu bersabda, maukah kalian berbaris seperti malaikat? Ditanya ini sahabat-sahabat. Faqulna ya Rasulullah, wa kaifa tusaful malaika inda rabbiha? Bagaimana caranya ya Rasulullah? Malaikat berbaris itu bagaimana? Kan mereka nggak tahu. Qala tutimu sufula awal. Sempurnakanlah saf yang pertama. Wa yatarassuna fis saf. Serta rapatlah safnya. Ya, jadi safnya rapat. Jadi yang pertama itu penuhi dulu. Itu barisnya malaikat. Jadi sebelum penuh. Nah ini tapi trik untuk memenuhi saf kedua, ketiga dan seterusnya. Bukan saf awal. Tidak semua orang paham. Ya. Untuk saf kedua, saf ketiga dan seterusnya.
mana yang kita pilih, kanan atau kiri? Kanan atau kiri? Karena ada yang menganjurkan kanan, ya. Pilih mayamin. Rasulullah yu'jibuhul yumna. Rasulullah sangat senang kalau kanan. Jadi kalau kita memulai saf kedua dan seterusnya, kalau saf awal udah tahulah di belakang imam kan titik awalnya. Tapi dipilih saf awal yang di belakang imam itu yang kira-kira imam berhalangan, ada uzur saat memimpin sholat, dia bisa menggantikan. Ya, jangan sampai dadakan imam mendapat halangan, yang di belakang jadi bingung, siapa ini? Itu dia yang titik pertama di shaf awal itu yang kira-kira imam uzur, dia bisa menggantikan. Contohnya, saat memimpin sholat, imamnya wafat. Mungkin kalau kita nggak biasa langsung nolongin. Ya, kalau dia sujud nggak bangun-bangun, contohnya. Kok lama nggak bangun-bangun ya? Nggak tahunya ngegelepak. Nah itu harus digantikan oleh shaf pertama yang di belakang imam. Ya, atau hadas, imamnya berhadas. Lalu dia minta, tolong saya digantikan, saya berhadas. Digantikan. Dan sebagainya lah. Pokoknya kalau imam berhalangan, maka orang yang bertanggung jawab adalah orang yang persis di belakangnya. Itu shaf awal. Nah kalau shaf kedua, dari mana kita mulai? Ya dari pas belakang imam. Itulah titik kita mulai. Nah kalau kita menjumpai shaf kanan itu banyak, shaf kiri nggak ada, kita harus ngisi di kiri. Jadi yang utama adalah posisi seseorang paling dekat dengan imam. Bukan kanan dan kiri, kita harus pilih kanan dan kiri. Ya. Contohnya di kanan ada 3, atau di kanan ada 10, di kiri ada 3. Otomatis kita milih kiri, karena kiri yang paling dekat dengan imam, bukan kanan. Tapi kalau sama-sama kanan 1, kiri 1, baru kita masuk ke kanan. Karena itu banding gitu kan, sama. Tapi kalau istilahnya penumpang itu berat sebelah, maka kita ngisi yang kurang. Jadi yang terbaik shaf kedua dan seterusnya adalah yang paling dekat dengan imam. Nah, itu. Jadi yang direken ya, kualitasnya lebih baik. Wa an Thauban radhiyallahu an qala bukan ini balik lagi, salah sini. Dari Abi Darda wa qala tutimu sawa wa tayras fi saf. Jadi ceritanya gini, uskunu fi salah, diamlah kalian tadi itu yang bergerak-gerak ya. Jadi dia bergerak-gerak. Bukan yang bergerak-gerak gini bukan. Maksudnya mau salam tuh dia salam ke kanan, salam ke kiri. Diamlah kata Rasulullah. Tsumma kharaja fara'ana hilaqan. Kemudian Nabi menjumpai kami, lalu dilihatnya kita bergerombol-gerombol. Jadi kan ada 2 yang dikritik Rasulullah ya. Mau aku tunjukkan cara barisnya malaikat? Nah, bagaimana cara barisnya Rasulullah? Shaf awal penuhi dulu. Shaf selanjutnya rapat, penuh dan rapat. Jadi ukuran rapat itu bukan ukuran kaki, tapi ukuran pundak. Sebab kalau Anda menggunakan kaki, kakinya ngejegrang apa gimana? Dilebarin, itu selamanya nggak bisa rapat. Jadi tubuh kita ini jadi ukuran ini pundak. Letak kaki itu sama dengan pundak, bukan melebar begini, bukan. Kayak kiper mau nangkep bola. Bukan. Maksudnya sama dengan ini. Sehingga rapat nanti, duduknya bisa rapat.
Coba kalau Anda ngejegrak begini, nanti duduknya pasti renggang. Waktu duduk pasti renggang. Sebab dia berdiri butuh begitu lagi. Nah, yang biasa terjadi renggang itu setelah rakaat kedua. Setelah duduk, nah, karena posisinya udah ketemu, dia longgar lagi. Harusnya rapat lagi. Ya, kalau ditemukan longgar, dia merapat lagi. Merapatnya itu ke arah imam, yang dari sana ke sini, bukan ke sana. Ke arah imam semuanya, titik sentralnya imam. Nah, itulah disebut dengan baris malaikat. Nah, jadi Rasulullah mendapati pertama tangannya bergerak-gerak, tadi itu bukan bergerak begini bukan ya. Tapi bergerak tadi ke sana, ke kanan, ke kiri. Yang kedua, Nabi menjumpai sahabat itu bergerombol-gerombol. Nah, itu kemudian diminta, mau nggak aku tunjukkan baris malaikat? Nah, seperti apa? Yaitu penuhi shaf, ya, dan rapat. Shaf awal penuhi dulu. Jangan mengisi, jangan membuat shaf baru sepanjang shaf awal belum penuh. Dan begitu seterusnya. Ini kadang-kadang susahnya di tiang ini nih. Ketika dapat di tiang ini, maka yang ada di tiang itu harus agak ke depan. Kalau enggak dia kena bokongnya. Kejungkir. Waktu ruku. Ya, waktu ruku dia akan, kalau pas ke tiang itu, dia bisa berdiri. Tapi begitu, kan dia harus ke belakang. Nyundul. Gitu. Kalau dia nggak siap itu bisa ngusruk. Kalau terlalu cepat begitu. Bisa ngusuk, jatuh. Harus pelan, punya trik sendiri. Ya, kalau dapatnya begitu. Tapi kita tidak boleh membiarkan di depan tiang ini kosong. Wah, posisi sulit ini. Saya milih ke sono, dikosongin, nggak boleh. Tidak rapat nantinya. Istilah istilah loko, ya, itu tidak nyambung. Istilah kereta nggak nyambung nanti. Nah, itulah cara baris seperti malaikat. Wa ju'ila sa'idu li wudu'an. Dan dijadikan sa'id itu tanah. Sebenarnya sa'id itu nggak persis tanah. Apa saja yang alamiah di atas bumi itu namanya sa'id. Sehingga kalau turab ya tanah. Ya. Sehingga dalam Al-Quran sebutkan Surat 5 ayat 6. Fatayammamu sa'idan thayyiba. Tayamumlah dengan sa'id yang suci. Nah, ya, sa'id itu enggak selalu tanah. Sehingga Imam Syafi'i mengatakan kalau kita enggak ada air, ya, nggak usah cari tanah. Kalau ada tanah mah ya sekarang kalau Anda nggak dapati air, terus gimana tuh musim begini nih, hujan. Tanah pasti basah. Dipopur-purin gitu. Tidak, semua yang mumbul, sa'id itu mumbul. Di permukaan bumi itu adalah tanah. Disebut turab. Makanya sa'id. Imam Syafi'i itu sudah duluan. Dalam Al-Um dia mengatakan jidar. Dinding ini juga ada sa'id. Yaitu debu. Nah, itu juga ada sa'id. Jadi boleh. Nah, ini sangat menguntungkan kita ketika kita di pesawat. Ya, di pesawat tuh nggak perlu bawa tanah. Kan kalau wudhu kan terbatas airnya. Jumlah penumpang 300 lebih. Kemudian tempat itunya, toiletnya cuma 2, sempit pisan. Airnya terbatas pasti. Karena nggak boleh bawa banyak air kan. Nah, kalau sampai semuanya wudhu di tempat yang sama, wah udah pasti kurang. Maka itu cara satu-satunya adalah tayamum. Perjalanan dari Jakarta Jeddah itu makan waktu 9 jam. Sulit kayaknya mempertahankan wudhu tuh. 9 jam, ketiduran pasti. Nah itu dengan sa'id. Tapi orang-orang itu bawa tanah. Jadi disaring dulu dari rumah, lalu dia berwudhu. Tepak-tepak.
sengaja bawa tanah. Ya, kalau dia keyakinannya begitu ya nggak ada masalah. Itu memang yang benar, kan? Artinya itu juga boleh. Kalau mau ngerepotin diri sendiri, Islam itu kan agama yang fleksibel. Ya, ittasa idza daqqa katanya. Fleksibel. Dia sempit, kalau kondisi sempit dia melebar. Mulur mungkret katanya. Ya, kalau kita dalam kondisi sempit, maka dia memberikan jalan keluar. Contohnya kalau kita nggak bisa berdiri, duduk. Nggak bisa duduk, berbaring. Dan begitu seterusnya. Nggak paten. Kalau nggak bisa berdiri, ya udah nggak usah sholat. Nggak begitu. Ya, aneh. Nggak bisa begini, begitu. Nggak bisa begini, begitu. Gitu. Jadi ada jalan keluarnya. Wa ju'ilat li masjidan wa tahuran wa uhilat liyal ghanaim, dan dihalalkan untukku ghanimah. Nah, itu yang ketiga ya. Yang keempat, annahu rabi' makhtussa bihi fi ummatihi fil akhirah. Sesuatu yang diistimewakan untuk umat Islam di akhirat. Keistimewaan umat Islam di akhirat, singkatnya. Keistimewaan umat Islam di akhirat. Maksudnya umat Nabi Muhammad. Ya. Kalau disebut umat Islam sih memang yang lurus ya sejak Nabi Adam itu Islam. Karena agama itu cuma satu. Tapi yang dimaksud di sini umat Nabi Muhammad. Ini mendapat keistimewaan. Apakah itu? Sebagai berikut. Ikhtasa tabaraka wa ta'ala ummatal Muhammadiyah fil akhirah bi khasa'isa katsiratin lam tu'taha ghairuha minal umam fi dzalika tasyrifun wa takrimun li nabiyha wa muallimiha wa murabbiha sayyidil awwalin wal akhirin alladzi amda umrahu asy-syarif wa dhahha bi kulli ma ladaihi fi sabili hidayatiha wa nusiha wal akhdhi bi yadiha ila ma fihi izzuha wa majruha fid dunya wal akhirah hatta asbahat bi fadlillahi khaira ummatin ukhrijat linnas. Nabi kita diistimewakan oleh Allah dengan keistimewaan. Nah, terutama umatnya juga dimanjakan oleh Allah. Apa-apa bentuk pemanjaan Allah kepada kita? Ya, ini dalam bentuk kehormatan Allah, penghormatan Allah kepada Nabi kita. Wa inna mimma ikhtasat bi ummatul Muhammad fil akhirah annaha syahidatun lil anbiya ala umamihim. Nanti sebut pertama al-ghurul muhajjalun. Ghurul muhajjalun. Gurun itu diartikan dengan topeng. Muhajjalun diartikan dengan belang. Topeng sama belang. Kayaknya ini kalau nggak dibahas akan salah tafsir ya. Topeng itu maksudnya untuk muka. Topeng itu untuk muka. Belang itu untuk anggota badan. Bagaimana ceritanya? Ta'til ummatul Muhammadiyah yaumal qiyamah ghurran muhajjalatan min athari wudu. Nanti umat Nabi Muhammad datang di hari kiamat dalam keadaan bertopeng dan tubuhnya belang. Maksudnya apa? Bersinar seperti pakai masker. Ya, seperti pakai masker. Jadi ini bagian mukanya ini bersinar, terang. Begitupun anggota wudunya. Alhasil anggota wudunya dari muka sampai ke kaki, pokoknya yang dibasuh aja, itu nanti bersinar. Itu yang disebut dengan ghurran muhajjalin. Ya, seperti orang pakai topeng, seperti tubuhnya belang gitu ya. Wa bi hadhihi sifat ya'rifu Rasulullah ummatahu min ghairihim. Dengan kondisi seperti itulah Nabi mengenali umatnya. Hakiman yakunu muntaziruhum ala haudhi. Karena Rasulullah nanti akan menunggu umatnya di haud, di telaga. Ya, beliau akan memprioritaskan air telaga itu untuk umatnya.
Lalu sahabat kan bertanya, dari mana engkau mengenali kami ya Rasulullah? Padahal saat itu kumpul begitu banyak orang. Ya, manusia pertama sampai manusia akhir, jumlahnya berapa nggak tahu. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, sabata al-qurra wa tahjil khasun bil ummati Muhammadiyah. Waqat waradat ahadits nabawiyah tasyhadu hadzal makna. Hadis-hadisnya sebagai berikut. An-Nu'aim ibn Abdullah al-Mujammir qala ra'aitu Abu Hurairah yatawadda fa ghassala wajhahu fa asbal wudu thumma ghassal yadahu yumna hatta asyrafil adud. Dari Naim bin Abdullah al-Mujammir, saya melihat suatu saat Abu Hurairah berwudu. Lalu ia membasuh mukanya dan menyempurnakan wudunya. Ya, dia membasuh tangan kanannya sampai dengan lengan. Tuh. Summa yadal yusra hatta asyrafil adud. Kemudian begitu pun tangan kirinya. Yang disebut lengan itu sini. Ya, kalau ini kan siku, ini hasta namanya. Namanya hasta dari sini sampai ke sini hasta, satu hasta. Lewat hasta ini namanya lengan, adud dalam bahasa Arab. Nah, Abu Hurairah wudunya itu sampai ke sini. Di satu hadis malah sampai ke tiak. Jadi beliau kalau wudu ketiaknya dilap juga. Ya, ini yang kemudian dikritik juga oleh oleh salah satunya adalah Utsaimin, ya, Syekh Utsaimin. Nanti kita akan teruskan. Semakala. Jadi beliau kalau berwudu mukanya itu sampai ke leher. Kalau saudara dengar orang mengatakan bagusnya membasuh leher, nah itu niru Abu Hurairah. Tangan sampai ke ketiak, kaki sampai ke dengkul. Kata Abu Hurairah, mana ini? Waqala qala Rasulullah bersabda, kata dia. Rasulullah bersabda, antumul ghur muhajjalun yaumal qiyamah. Rasulullah bersabda, kalian kelak di hari kiamat itu akan tampil mukanya bersinar. Terus anggota wudunya bersinar. Jadi Abu Hurairah ini katanya hadis ini sahih, ya, tapi separuh saja. Separuh saja. Sisanya, tuh, famanistata minkum falyutil gharatahu wa tahjilahu. Barang siapa di antara kalian yang bisa, tolong diluasin basuhannya. Nah, ini oleh para ahli hadis bukan dari Nabi. Ya, jadi yang dari Nabi mana tadi? Abu Hurairah mencontohkan, kemudian kalian nanti akan datang di hari kiamat, mukanya bersinar, anggota wudunya bersinar, kaki tangannya bersinar. Sampai di situ saja. Kemudian ada tambahan, barang siapa yang bisa, kalau wudu tuh dilebihin. Nah, kata-kata dilebihin ini dari Abu Hurairah, bukan dari Nabi. Ya. Maka kata Syekh Utsaimin, yang namanya muka ya udah ada batasnya. Batas muka itu adalah tumbuh rambut atas, ubun-ubun sampai ke dagu. Itu namanya muka. Panjangnya. Lebarnya dari telinga sampai telinga. Ya, tapi kalau Abu Hurairah sampai ke leher. Leher ini bukan muka. Tangan, yang namanya tangan kan dalam Quran kan ilal mirfaqain. Ya. Fausilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Sampai marafiq. Tidak ada petunjuk sampai lengan, sampai ketiak. Kaki sampai ka'bain. 2 mata kaki batasnya. Itu batas yang Allah berikan. Kalau kita lebih, ya namanya berlebih-lebihan. Tidak ada petunjuk dari Rasulullah. Rasulullah cuma memberikan keterangan kalian kelak
di hari kiamat akan tampil dengan air dengan anggota wudhu yang bersinar. Tapi Rasulullah tidak menganjurkan melebarkan. Tambahin aja itu enggak usah, enggak ada. Maka ini adalah kreasi dari Abu Hurairah. Tuh, menurut Syekh Utsaimin tidak sunnah. Berwudu itu tidak sunnah dilebarin sampai ke leher. Terus tangan dilebarin sampai ketiak. Ya soal menghilangkan bau ketiak beda lagi itu ya. Kalau ngumpul kita badannya jangan sampai tercium bau, itu beda lagi. Ya, jadi nggak ada sunahnya. Kaki sampai ke dengkul, nggak ada. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah qala inna haudi ab'adu min ailah min adan la huwa asyaddu bayadan min as-salj. Rasulullah kemudian bersabda dari Abu Hurairah bahwa telagaku itu lebih luas ya daripada Ailah. Ailah, jarak Ailah dari Aden. Ini kita nggak tahu nih, dua daerah ya. Jadi lebarnya telagaku itu lebih lebar daripada jarak Ailah dan Aden. Nah, ini mungkin sini Jakarta. Ya, lebarnya telaga. La huwa asyaddu bayadan minas salj. Telagaku itu lebih putih daripada salju. Warnanya. Wa ahla minal asal bilaban. Lebih manis daripada madu yang dicampur dengan susu. Lebih manis daripada madu. Wala aniyatuhu aktsara min adadin ujum. Wadah-wadah yang kelak disediakan untuk peminum lebih banyak daripada bintang di langit. Bintang di langit kan banyak tuh. Susah ngitungnya. Wa inni la asudun nas anhu kama yasudurujul ibilan nas an haudi. Aku menggiring orang supaya pada minum. Ayo minum. Aturan kata bahasa sini. Ayo silakan. Monggo. Ya. Qalu ya Rasulullah ata'rifuna yauma idzin? Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah engkau mengenali kami pada saat itu? Gimana kenalnya? Kata Nabi kan, aku akan menggiring umatku untuk minum. Kok bisa tahu dari mana ya Rasulullah? Naam. Ya, saya mengenali kalian. Lakum siyaman. Lakum sima. Laisat li ahadin mina umam. Kalian punya tanda yang tidak dimiliki oleh umat lain. Tariduna alayya ghirran muhajjalin min athari wudu. Kalian akan datang kepadaku dengan tubuh yang bersinar, yaitu anggota tubuh tadi. Yang mukanya bersinar, tangannya bersinar, pokoknya yang dibasuh dengan air wudu aja. Nah, itulah keistimewaan buat kita. Ya, maksudnya informasi ini disampaikan kepada kita supaya kita berkeyakinan agama kita itu sangat berharga, tidak layak ditukar dengan yang lain. Ya, kalau nggak tahu menganggap semua agama sama, kapan menguntungkan kan bisa ditukar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah atal maqbarah qala assalamualaikum dara qaumil mu'minin wa inna insyaallah bikum lahikun. Suatu saat Rasulullah berziarah, diriwayatkan Abu Hurairah, lalu beliau mengucapkan salam, assalamualaikum dara qaumil mu'minin inna insyaallah bikum lahikun. Assalamualaikum wahai kampung kaum mukminin, sesungguhnya kami insyaallah akan menyusul kalian. Wadittu anna qad ra'ayna ikhwanana. Saya ingin melihat teman-teman. Kata Rasulullah. Qalu awalasna ikhwanaka ya Rasulullah. Saya ingin melihat teman-teman. Lalu sahabat merespon, ya Rasulullah, kami ini kan teman-temanmu. Tuh ya. Saya ingin melihat ikhwan. Nah, bahasanya ikhwan.
Kami ini ikhwanmu ya Rasulullah. Antum ashabi. Kalian itu sahabat, bukan ikhwan. Bukan ikhwan yang aku maksud. Kalian itu sahabat. Sahabat itu adalah orang yang beriman, yang hidupnya sejaman dengan Nabi. Kalian itu sahabatku. Sementara ikhwan, alladzina lam ya'tu ba'du, yang belum datang. Ya, kalau ikhwan bukan sahabat. Ya, saudara yang belum datang, artinya belum lahir. Faqalu kaifa ta'rifu ma lam ya'ti ba'du min ummatika ya Rasulullah? Bagaimana engkau akan mengenali ikhwan padahal belum pernah jumpa denganmu ya Rasulullah? Kalau sahabat kan pahamlah karena udah kenal kan? Lalu jawab Rasulullah, "Ara'aita law anna rajulan lahu khailu qurran muhajjalat baina dhahrai khaili tumin buhmin?" Bagaimana pendapat Anda ya kalau ada orang yang mempunyai kuda, ya kudanya itu bersinar di tengah-tengah kuda yang lain, bisa nggak kalian mengenalinya? Bagaimana pendapat kalian kalau ada di antara kita punya kuda, kudanya warnanya beda, terang, nah, bisa nggak kalian mengenalinya? Nah, sahabat mengatakan tentu kami bisa mengenalinya. Fa innahum ya'tuna, karena mereka kelak akan datang di hari kiamat bersinar-sinar dari wudu. Wa ana faratuhum 'alal haudi, aku duluan ada di telaga. Jadi aku duluan. Ya karena yaitu Rasulullah itu panitia akhirat. Panitia. Nah, Nabi Ibrahim panitia juga. Nabi Musa panitia juga. Nabi Ibrahim menenangkan anak-anak. Bagaimana kami mengenali Nabi Ibrahim? Ya Rasulullah, ntar kalau kalian lihat ada sosok orang yang dikerumuni anak-anak, dialah Ibrahim. Tuh, kata Nabi Muhammad. Kan kita belum kenal Ibrahim. Yang mana ya Ibrahim itu? Nah, nanti kalian lihat di hari kiamat ada orang yang dikerumuni anak-anak. Itu dia Ibrahim. Ya. Nah, Rasulullah akan mengenali sahabat-sahabatnya, ikhwan-ikhwannya, pengikut-pengikutnya dengan tubuh yang bersinar tadi. Ala la yuzadzanna rijalun an haudi. Tapi aku lihat, meskipun aku menggiring orang supaya minum, ya, aku lihat ada beberapa orang yang ditolak, dihardik. Sana pergi. Katanya gitu. Kama yuzadul ba'irud dal unadihim. Nah, sebagaimana seekor onta diusir. Ada onta yang nyasar. Ada beberapa orang yang digituin. Unadihim. Lalu aku berseru, ala haluma, ayo ke sini. Nah, ketika diusir, sini. Ditarik oleh Rasulullah. Fayuqalu, maka dikatakan, ya, ada suara yang mengatakan, innahum qad baddalu ba'daka. Kamu tidak tahu apa kesalahan orang ini, ya Muhammad. Orang ini sudah murtad. Tuh. Memang dia umatmu, tapi dia murtad. Dulu iya. Ya. Lalu Nabi pun setuju. Sukan, pergi. Tuh, gitu ya. Jadi ada beberapa orang nanti yang mau minum oleh Nabi. Ayo, minum. Tapi kemudian ada panitia lain yang melarang. Jangan. Pergi. Seperti mengusir onta. Rasulullah heran, itu umatku. Ya memang dia umatmu, cuma dia murtad. Makanya diusir. Nah, Rasulullah pun setuju. Oh ya kalau begitu, janganlah. Tuh ya. Jadi itu keistimewaan umat Nabi Muhammad nanti akan muncul dalam keadaan bersinar. Selanjutnya, syuhada'u 'alal umam. Kita akan menjadi saksi-saksi bagi umat. Ummatul Muhammadiyah khairul umam wa afdaluha.
umat Nabi Muhammad ini adalah sebaik-baik umat. Kan ada tuh ya, kuntum khaira ummat ukhrijat linnas. Ada ayatnya ya. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan untuk manusia. Khasahallah bi akmali syara'i wa akmal manahij. Karena Allah menyempurnakan syariat di tangan umat Islam. Wa audhal madahib fahuwa wasat baina ahli adyan falam taglu kalugulim nasara. Umat Islam ini umat menengah. Artinya menengah itu kan yang namanya tengah kan ada di dua barang, ya kan? Namanya tengah, tengah-tengah ya. Berarti kan sini dan sini. Mana sini dan sininya? Yaitu antara Yahudi dan Nasrani. Yahudi keras, Nasrani lembek. Ya. Jadi Islam datang mengawinkan keduanya. Agama Islam di satu sisi tegas, bukan keras, tegas namanya. Keras yang sesuai dengan track itu namanya tegas. Tegas dan bijaksana. Kalau Yahudi semuanya harus sesuai dengan aturan, keras. Nasrani melempem. Bahasanya kasih, semua maafkan, orang salah maafkan. Ya, bisa ditebus penebusan dosa. Nah, mereka itu kan, kalau orang Yahudi harus hukum. Umat Islam enggak. Ya, memang ada hukuman, tapi kalau pihak-pihak yang menjadi korban memaafkan, ya nggak masalah. Itulah Islam, tengah-tengah. Jadi dalam pidana ada perdata, dalam perdata ada pidana. Ya, jadi mengawinkan perdata dan pidana. Contohnya orang membunuh. Kalau orang membunuh di Indonesia saja itu harus dihukum. Ya kan? Terlepas dari keluarga yang menjadi korban pembunuhan itu setuju atau tidak. Nah, karena masuk unsur pidana. Ya, kalau ketahuan nama aparat itu langsung ditangani. Kata keluarganya, sudah kami maafkan. Enggak bisa. Anda boleh maafkan, tapi hukum tetap berjalan. Kan suka kita dengar begitu. Tapi kalau dalam Islam, seseorang membunuh, keluarga terbunuh, ahli warisnya ada 10. 10 orang ini didatangkan, ditanya, apakah kalian setuju untuk menetapkan kisos pada pembunuh? 9 menyatakan setuju, 1 tidak, maka kisos gugur. Tuh, dalam Islam begitu. Diganti dengan pemaafan plus ganti rugi. Ditetapkan ganti ruginya oleh pemerintah. Kalau sampai menghilangkan nyawa orang harus bayar sekian. Dan itu ditanggung oleh keluarga. Bukan perseorangan. Karena kan yang membunuh kan cuma 1. Oleh keluarganya. Semua harus bertanggung jawab. Nah, itulah. Sehingga pembunuhan pada gilirannya nanti akan menjadi tanggung jawab pemerintah. Tanggung jawab masyarakat. Mereka nggak akan mau. Sebab kalau kamu membunuh nanti kita yang kena. Keluarganya. Tuh. Ini jadi naik dari kisos turun ya menjadi pemaafan dan diat. Tapi ada juga yang memilih pemaafan tanpa diat. Berarti itu maaf mutlak. Nah, itu boleh. Ya, jadi orang membunuh itu bisa bebas mutlak dalam Islam. Tapi kalau di Indonesia malah nggak bisa. Hukum di Indonesia pembunuh ya harus dihukum. Ya, sesuai dengan berat tidaknya. Kalau pembunuhan berencana, makin berat, dan sebagainya. Wa hadza ja'ala Allah syahidan umam yaumal qiyamah. Fama min nabiyyin wala rasulin tunkiru ummatahu qad balagha wa tashhadu lahu ummatul Muhammadiyah bil balagh. Fal yaqbalu qauluha fayuqbalu qauluha wa syahadatuha lima laha minal fadli wal anjil. Jadi dalam salah satu ayat Allah menyatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 143.
Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami menjadikan kalian umat yang wasat, umat menengah. Kita menjadi wasit. Wasit itu kan tengah ya. Litakunu syuhada'a 'alan nas, supaya kalian menjadi saksi-saksi bagi manusia. Wa yakuna rasulu 'alaikum syahida, sementara Rasul menjadi saksi kalian. Rasul menjadi saksi kalian, kita menjadi saksi manusia yang lain. Qala Syekh Izzuddin. Jadi ceritanya begini. Gimana posisi umat Nabi Muhammad menjadi saksi? Nanti ya, setelah proses hisab, itu yang diduluin umat Islam, umat Nabi Muhammad. Setelah mereka selesai, umat Nabi yang lain ya disidang oleh Allah. Nah, ada umat lain, Nabi Nuh contohnya. Umat Nabi Nuh datang disidang. Apakah kalian itu ingkar kepada Nabi Nuh? Apakah Nabi Nuh itu belum menyampaikan seluruh risalahnya? Mereka menjawab, iya belum. Dipanggillah kita. Anehnya gitu, ya, yang dipanggil kita. Jadi kalian ingkar, kalian tidak mengakui Nabi Nuh sudah menyampaikan. Ya kami ingkar, belum nyampein, makanya kita nggak tahu. Supaya bebas dari hukuman. Maka umat Nabi Muhammad dipanggil. Apa kalian mau bersaksi bahwa umat ini belum pernah sampai? Sudah. Gitu. Semuanya digituin. Itulah yang kita kelak disebut menjadi saksi. Nggak tahu teknisnya gimana ya. Oh kamu bisa tahu, kami Nabi Nuh sudah menyampaikan pada kami. Oh kalian bisa tahu. Karena kami membaca, kami diberitahu oleh Nabi Muhammad. Nah, begitu ceritanya. Kita akan menjawab gitu. Kami tahu kisah-kisah kalian. Ya. Kisah-kisah kalian itu sudah diceritakan dalam Al-Quran. Bahwa kalian ingkar. Nabi Nuh sudah berdakwah sekian ratus tahun. 950 tahun. Hasilnya cuma segitu. Mereka pun ingkar nanti tuh. Ya yang sedikit itu, yang kebanyakan mereka tidak mau nurut, nanti di hari kiamat ingkar. Begitu juga kaumnya Nabi Musa disidang oleh Allah. Apakah Nabi Musa sudah menyampaikan risalah pada kalian? Belum. Panggil kita. Benar ini belum nyampein. Sudah, mereka yang bersalah. Oh kalian tahu? Karena kami sudah membaca cerita kalian. Begitulah terjadi pada umat-umat terdahulu. Ya. Inilah salah satu keistimewaan umat Nabi Muhammad, dimanjakan oleh Allah menjadi wasit ya, menjadi saksi di sidang hari kiamat nanti. Kita lanjutkan dengan Al-Kamil, Jamil Kamil. Wallahu a'lam bishawab. Bukan Jamil Kamil, ini kitab Riyadhus Shalihin. Babil ittija' ba'da rakaatil fajri. Nah ini sunnah yang jarang kita lakukan, saudara. Ya, disampaikan dalam hadis yang ada di kitab Riyadhus Shalihin, urutan hadis 1112. Ya. Urutan hadisnya 1112. Itu artinya 1112. Nah. Dari Aisyah qalat, dari Aisyah, kanan Nabi idza shalla rakaatil fajri ittaja'ala shikkihil aiman. Rasulullah setelah melakukan 2 rakaat fajar, beliau berbaring di atas bagian kanannya. Ya, jadi sunnahnya kita setelah melakukan sholat sunnah fajar, sholat qobliyah subuh, itu tiduran. Nah ini yang kita tidak jalankan.
Karena gurunya nggak ngikutin tuh. Kalau gurunya ngasih contoh mah, ya pasti semuanya begitu. Contohnya di sini nih, menjadi ciri. Kalau pada azan sebelum qomat orang berdiri begini, wah ini satu guru satu ilmu. Ketahuan. Yang berdiri aja begini, wah seguru seilmu. Pasti ditelusuri, iya benar. Ya kan? Jadi kayak trademark gitu loh, kayak menjadi brand. Ciri khas. Ada di sini juga yang pakai sorban, dilinting-linting. Pasti grupnya itu juga, yang bangsa salawat-salawat. Menurut saya jangan begitu sih. Jadi orang Islam memang masalah identitas. Harusnya kita semuanya kepada Nabi. Nah, di antara identitas yang jarang dipakai adalah tidur ini setelah sholat subuh. Setelah qobliyah. Sunnahnya. Jadi setelah 2 rakaat tuh nunggu qomat, kan memang sholat qobliyah subuh tuh didesainnya ringkas, jangan lama-lama. Ya, yang dibaca Al-Kafirun dan Kulhu saja. Jadi waktu sisanya sambil nunggu ngapain? Tidur miring. Bukan tidur miring. Tidur berbaring dengan bagian kanan ini di bawah. Maksudnya gimana tuh? Ya tidur begini nih, tuh. Gitu. Ini bagian kanannya. Jadi jangan melumah. Tidur miring, tapi sebelah kanan. Ya. Tuh katanya gitu. Al-hadits min bab istihbabil ittijam ba'da rakaat fajri ala janbil aiman. Hadis ini menyampaikan tentang sunnahnya tidur miring setelah 2 rakaat fajar di atas jambil aiman, di atas bagian kanan, sisi kanan, ya. Wal hasu alai tabayyana fihi umul mukminin Aisyah adata Rasul. Dan imbauan untuk begitu ini dijelaskan oleh Ummul Mukminin Aisyah adata Rasul, kebiasaan Rasul. Ini kebiasaan Rasul yang kita tidak jalankan. Kalau saya sih sholat qobliyah di rumah, ya. Ba'da sholat rakaat fajri wa annau kana yataji ala syaqil aiman ala adati fil tayammun fi kulli khair. Jadi Rasulullah membiasakan tidur miring, tidur ya di atas bagian kanan. Dan merupakan kebiasaan beliau selalu mengutamakan yang kanan dalam setiap kebaikan. Waqat rawatil hadis bi usubin khabariyin khalin minal muakkidat li'anu yaqarrir umuran la khilafa fiha. Hadis ini tidak ya dilengkapi dengan bentuk-bentuk muakkidat. Muakkidat itu yang menguatkan, inna sesungguhnya ya. Dan sumpah tidak ada. Karena ini masalah yang tidak diperselisihkan. Ini sudah menjadi tradisi Rasul. Wahya min fadail amal, termasuk fadilah. Bukan kewajiban, bukan sunnah. Jadi kalau nggak begitu nggak masalah. Ya, cuma ya kalau sering dilakukan kan lumayan dapat poin kan. Karena menjaga sunnah Rasulullah. Wa qad jaa fi uslubi syarti lima fihi min khususiyat. Taja'alahu ansabal asalib al-siyam wa alfaha lil ma'na li'annaha tu'til khabar hukmal umum fil fi'li alladhi yasiru kal adat al-muqattaqara. Jadi ini adalah kebiasaan yang berulang-ulang dilakukan oleh Rasulullah. Fiqhul hadis. Fikih. Qala Ibnul Qudamah fil Mughni wa yustab ayat taji'a ba'da rakaat fajri ala jambil aiman. Kata Ibnu Qudamah, disukai kita berbaring setelah 2 rakaat fajar di atas bahu ya, di atas bagian kanan. Wa kana Abu Musa Rafi bin Khudaj Anas bin Malik yaf'alunahu. Abu Musa Rafi bin Khudaj Anas bin Malik melakukannya. Wa angkara Ibnu Mas'ud, tapi Ibnu Mas'ud ingkar. Ibnu Mas'ud sahabat Nabi tidak melakukannya.
Wa kanal Qasim wa Salim wa Nafi la yaf'alunahu. Begitu juga Qasim, Salim, Nafi tidak melakukannya. Waktu lifafi an Ibnu Umar. Sementara Ibnu Umar ikhtilaf. Ya, jadi kadang beliau melakukan, kadang enggak. Wa rawa an Ahmad, wa ruwiya an Ahmad, sementara dari Imam Ahmad, annahu laisa bisunnah. Kata beliau bukan sunnah. Kata Imam Ahmad. Li'anna Ibnu Mas'ud angkarahu, karena Ibnu Mas'ud mengingkarinya. Nah, jadi ini ya, mazhab yang sering dipakai di situ mazhab Ahmad. Ini namanya tidak menghargai perselisihan. Anda harus tahu Imam Syafi'i itu gurunya Ahmad. Gurunya Ahmad. Kalau di sini Imam Syafi'i, ini Ahmad Syarif Hidayatullah, ada dua-duanya. Walana marawa Abu Hurairah qala Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, idza shalla ahadukum ra'atil fajri. Rasulullah bersabda, kalau kalian sudah selesai melakukan 2 rakaat fajar, fal yataji' ala yamini, maka berbaringlah di atas yang kanan. Di atas bagian kanan, ya. Kemudian dari Aisyah qalat, kanan Nabi idza shalla ra'atil fajri itaja'ala syaqqil aiman. Begitupun Aisyah mengatakan, Rasulullah membiasakan setelah sholat fajar, sunnah ya, beliau berbaring di atas bagian kanan. Wattiba'u Nabi fi qawli wa fi'li aula. Mengikuti Nabi dalam tindakan dan ucapannya, itu lebih baik minittiba'i man khalafahu kainan mangkana, daripada ikhtilaf. Jadi mengikuti sunnah, kalau memang sudah ditetapkan sunnah, itu jauh lebih baik daripada kita mendapati sahabat tidak melakukannya. Kan sahabat itu tidak melakukan. Kalau Nabi melakukan, ya harus mengikut Nabi. Kesimpulan hadis ini ada 6 katanya. Pertama, ikhbar. Ya. Menyampaikan. Jadi ini ada informasi sunnah Rasulullah. Nah, yang kedua, ittijabatu sunnatul fajri. Yang disunahkan oleh Rasulullah itu adalah berbaring dengan kanan setelah sholat sunnah. Wa hadza ma warada fil ahadits min qauli ummil mukminin Aisyah. Ini berdasarkan hadis Aisyah. Karena Nabi idza shalla fajri itaja'ala syakil aiman. Beliau setelah selesai 2 rakaat fajar selalu berbaring di atas sebelah kanan. Ya, karena beliau sholatnya di rumah. Sunnahnya. Ya, ini menjadi tidak begitu masalah buat Nabi ya, karena Nabi rumahnya itu berdekatan dengan Masjid Nabawi. Fa idza saqatal muadzin min salatil fajri wa tabi'al fajra wa ja'al muadzin qama faraka raka'atain khafifan tsumma taja. Jadi ada hadis juga yang mengatakan apabila seorang muadzin sudah berhenti, sudah selesai, ya, dan fajar sudah jelas datang, qama faraqat raka'atain, beliau sholat 2 rakaat khafifatain, yang ringan. Jadi nggak lama beliau sholatnya nggak lama. Summa itaja'ala syakil aiman, kemudian beliau berbaring di atas yang kanan, ya, menggunakan sebelah kanan. Wa min qauli idza shalla ahadukum al-fajr fajaji ayam ini. Begitu juga dalam kesempatan lain Rasulullah bahkan menggunakan perintah. Dalam hadisnya, apabila salah seorang di antara kalian sudah selesai melakukan 2 rakaat fajar, maka hendaklah berbaring di atas sebelah kanan. Ya, menggunakan bagian kanan. Qala al-Qadiyat wa fihi targhib ala kauni ittija ala syakil aiman. Kata Qadiyat, pada hadis ini ada anjuran tidurnya menggunakan tubuh kanan. Wa faedah itu li ala yastaghriq fi naum. Faedahnya adalah supaya tidak pules. Kalau melumah nanti pules. Kalau ngedakom nanti perutnya berat. Li ta'ala qalbi alladhi huwa fi jihati yasar, karena keberadaan jantung sebelah kiri. Jantung sebelah kiri. Kalau kita tindihin mengap. Itu pertama doang ya.
Jadi pertama saja kita menghadap ke kanan, sunnahnya tidur. Tapi kalau kita tidur kan kita tidak bisa mengendalikan diri kita kan. Dan sunnahnya tidur itu bolak-balik. Nggak bisa satu posisi. Kalau Anda tidur di satu posisi nanti bangunnya kesemutan. Ya, karena saya lihat dalam medis juga orang yang bed rest, yang udah sakitnya parah sehingga dirawat, itu ada jadwal bolak-baliknya. Jadi kalau kita diam begini saja, lama-lama ini kulitnya keriput, akan terjadi pembusukan. Contohnya orang udah nggak bisa bergerak nih, ya sudah harus tidur terus dirawat. Terus didiemin aja, dia begitu terus, ini nggak boleh. Jadi ini nanti lama-lama lembek ini. Ya, jadi kalaupun di kanan terus begini, diemin aja ya. Kalau kita kan bisa ngalih sendiri. Tapi kalau untuk orang yang nggak bisa bergerak, itu nanti ada jadwalnya, berapa jam sekali. Ya, karena kalau didiamkan nempel terus, nanti tubuh ini akan terhimpit, tidak mendapat oksigen, jadi pembusukan. Lembek nanti. Nah itulah rahasianya. Kenapa kita diminta kanan? Karena jantung ada di sebelah kiri. Nah, sehingga dia leluasa, memompa. Kan tugas jantung kan memompakan darah, memompa darah ke seluruh tubuh. Qala Ibnu Hajar wa faidu dzalika raha. Manfaatnya adalah rohat. Jadi kalau Nabi Muhammad itu tidak mendapat wahyu, tentu beliau nggak paham soal beginian, karena beliau tidak sekolah. Ya. Tapi nyatanya semua perintah Rasulullah tidak ada yang bertentangan dengan temuan ilmiah. Bahkan ada yang temuan ilmiah belum nyampe. Nah, karena wahyu ya mengungguli. Nah, ini namanya supra-rasional. Yatadzakar bidzalika daj'atu fil fajri fayahmiluhu ala dzalika al khusyu' alladzi huwa lubul ibadah. Jadi dengan kita tiduran nanti katanya membantu khusyuk. Apa iya? Ya, kita menenangkan diri. Nah, nanti ketika sholat itu, sholat subuh kan lebih lama ya, bacaannya itu disunahkan lebih lama daripada sholat-sholat lainnya. Nah, nanti bisa tahan karena udah tiduran. Fa in tadara amain fala aisar. Kalau nggak bisa kanan ya kiri. Contohnya bermasalah sebelah kanannya, ya maka dia kiri. Tetap tidak meninggalkan kesunahan berbaring. Li'anal maisula yasqutul bil ma'sur. Karena kemudahan tidak bisa gugur dengan sulit. Kalau kita menghadap kesulitan, yang gampang aja. Waqad aqadal ilma hadis ala idhami fawaid iktida bihadin nabi. Jadi ada beberapa hal sunnah nabi yang kita tinggalkan. Contohnya tidur menjelang zuhur. Itu sunnah ya. Itu dibiasakan di pesantren mana gitu. Termasuk Ashabul Maimanah juga segera mengistirahatkan santrinya sebelum zuhur. Tapi kalau kita tidur sebelum zuhur bablas zuhurnya enggak, nah itu salahnya. Ya, sebab itu kalau membiasakan begitu katanya akan membantu memori otak ini kuat. Katanya begitu menurut ya, jadi membantu ingatan, mempertahankan ingatan. Qala inal kabid akbaru minal ma'idah wa hiya taqa fi tarfil aiman. Sementara yang namanya kabid ma'idah, pencernaan itu ada di sebelah kanan. Katanya gitu, pencernaan usus besar kali ya. Usus besar ada di sebelah kanan. Ini yang ngerti kedokteran ini. Fa inda matanam ala tafil aiman nastari maida fauqal kabid. Maka kalau kita tidur berbaring ke sebelah kanan, otomatis pencernaan ini istirahat. Katanya begitu, istirahat dia. Ya. Wa amal aksu fatanathar maida min thiqali kabid wa khbisqasi awalan. Nah, jadi kalau sampai terbalik ke kiri, maka pencernaan ini akan berat katanya.
Wa dzalika fadlan an naum ala jamil aisar. Apalagi kalau sampai lama. Wa fi dzalika bayanun afadl tibai hadi sallallahu alaihi wasallam min husuli khairat dunya wal akhirah. Itulah penjelasan tentang keutamaan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang patut Anda catat juga, yang menulis buku ini itu bukan saja ahli agama, tapi seluruh ahli. Jadi ini patut dianu juga, ya, diapresiasi. Kata dia, yaitu tadi, pencernaan itu harus sebelah kanan. Kita teliti lagi. Letak usus besar atau harus sebelah kanan. Kalau kita tidur sebelah kanan, itu otomatis mengistirahatkannya. Katanya gitu. Jadi ini bukan ditulis ahli agama saja, ahli umum. Ya, dokter-dokter menyatu ke sini. Apa ya benar apa enggak ya, ini kita kadang-kadang malah belum tahu. Mudah-mudahan kita bisa bertambah ya wawasannya. Demikianlah kajian pagi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala kita. Semoga Allah tetap berkenan melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan semoga hidup anak-anak kita dimudahkan oleh Allah, diberkahi, serta ditakdirkan Allah menjadi hambanya yang salih dan salihat. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.